inilah suasana di TPS ketika para calon pemilih ini mengantri. Kita lihat jarak diatur dalam jarak aman 1 meter. Jadi nanti akan secara bergiliran pemilih ini maju menunggu gilirannya. Nah, setelah kita mengantri, maka kita diminta untuk kemudian mencuci air dengan sabun. Ketika pemilih melakukan pencucian tangan dengan air sabun sebelum memasuki TPS. Setelah selesai kemudian menuju ke TPS. Ya, setelah melakukan pencucian tangan, petugas akan mengukur suhu badan. Silakan. Setelah tadi diukur suhu tubuhnya, pemilih kemudian mendatangi KPPS kita untuk menyerahkan pemberitahuan dan KTP. Kemudian setelah itu protokol kesehatan yang kita terapkan adalah pemilih diberikan sarung tangan plastik yang nanti digunakan untuk melakukan pencoblosan. Kita lihat bahwa pemilih sudah menggunakan sarung yang diberikan oleh petugas dan memberikan paraf pada daftar kehadiran, lalu menunggu di kursi yang disediakan, di mana kita lihat bahwa susunan kursi ini diatur dengan jarak aman, setidaknya 1 meter jarak antar kursi. Dan kita lihat karena ini sudah pukul 12, mendekati pukul 1, maka jumlah pemilih sudah mulai menurun. Selain melayani DPT, juga melayani daftar pemilih pindahan atau daftar pemilih tambahan yang dia menggunakan KTPL. 57. Setelah kemudian dipanggil, pemilih menerima surat suara dari KPPS menuju ke bilik. Jadi sampai di sini karena bilik itu rahasia ya. Jadi bagaimana kita memastikan bilik itu digunakan oleh pemilih dengan nyaman, dia tidak diketahui pilihannya, tapi kita lihat bahwa jarak antar bilik ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jarak antar bilik itu lebih dari 1 meter. Jadi kita tunggu setelah mencoblos, pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak yang ditentukan. Dalam simulasi ini ada 2 pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Demikian juga bilik pun juga diatur, petugas kita semua menggunakan protokol kesehatan, jadi menggunakan face shield dan juga masker, sarung tangan. Kalau untuk pemilih tadi adalah sarung tangan plastik, maka untuk ini selanjutnya langkah terakhir adalah pencelupan tinta. Jadi yang biasanya dicelup karena untuk memenuhi protokol sehingga tidak dicelup berkali-kali, maka digunakan cara mengoleskan dengan cotton bud sekali pakai untuk 1 pemilih dan langsung dibuang. Pemilih kemudian bisa membuang sarung tangan yang dipakai, dan protokol terakhir adalah dipersilakan untuk kemudian cuci tangan kembali. Nah, ini adalah prosesi terakhir situasi di TPS. Silakan kita lihat bahwa protokolnya adalah di pintu masuk maupun pintu keluar itu disediakan kantong berisi air dan sabun untuk cuci tangan para pemilih. Setelah itu selesai prosesi untuk pemilihan, pemilih bisa meninggalkan tempat. Itu kira-kira gambaran pelaksanaan pemungutan suara di masa pandemi. Jadi protokol itu menjadi penting, protokol baik untuk petugasnya maupun untuk pemilihnya. Jadi utamakan keselamatan kesehatan dengan cara melengkapi alat pelindung diri. Kalau pemilih bisa masker atau face shield kalau mereka sendiri menghendaki, tetapi kalau untuk penyelenggara itu akan dilengkapi
masker, face shield, dan sarung tangan medis untuk bekerjanya. Demikian kira-kira situasi di TPS. Sebagai gambaran, nantinya pada hari hanya tanggal 9 Desember 2020, seperti inilah prosesinya bagaimana pemilih menggunakan haknya dengan penerapan protokol COVID yang ketat. Udah, ya mohon maaf ini suhunya melebihi dosis 37,5, jadi kami sarankan untuk istirahat biar kembali normal. Jadi saya nggak bisa milih nih Pak? Ya, menurut prosedurnya begitu. Ya. Jadi kita arahkan untuk ke bilik khusus pemilih. Oh. Kita lihat bahwa ada ketika ada pemilih yang setelah dicek suhu tubuhnya di atas 37,3, tepatnya tadi pemilih ini adalah 37,5, maka oleh petugas kemudian diarahkan untuk dilayani di bilik khusus. Nah, petugas kita akan melapor ke KPPS untuk menyampaikan bahwa ada pemilih yang 37,5 derajat. Silakan Pak, laporkan ke ini agar diarahkan. Kita lihat petugas kita, yaitu petugas keamanan dan ketertiban, menyatakan ada pemilih yang suhunya di atas 37,5. Nah, kita dengar tadi bahwa Ketua KPPS memberikan arahan kepada petugasnya untuk membantu pemilih dengan suhu 37,5 tadi menggunakan haknya di bilik khusus. Nah, ini petugas KPPS yang membantu. Nah, kita lihat KPPS kita memberikan sarung tangan kepada pemilih. Ya. Jempol semua, tanganmu unik. Setelah pemilih menggunakan sarung tangan, maka surat suara diberikan. Kita lihat lokasi bilik khusus. Kita lihat pemilih menggunakan haknya di bilik khusus, didampingi oleh petugas kita. Situasi bilik ini masih menyatu di dalam area TPS, tetapi dia tidak dalam lokasi dalam, dia ada di luar TPS. Ya. Ini adalah satu perlakuan khusus yang diberikan di masa pandemi. Ya, selain tadi ada nasihat dari petugas kita untuk istirahat dan segera menggunakan hak. Jadi kita lihat bahwa untuk pemilih dengan kategori 37,5 ini langsung dilayani, diprioritaskan. Kita lihat bahwa setelah menggunakan hak pilihnya, kemudian dibantu petugas kita lah yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan. Kita lihat setelah menggunakan haknya, maka petugas kita juga mendatangi pemilih yang bersangkutan untuk diberikan tanda tinta. Dan khusus untuk pemilih dengan perlakuan khusus tadi tidak masuk ke TPS, tetapi langsung diarahkan ke pintu masuk tadi, jalan masuk. Silakan. KPU menjamin bahwa pemilih yang berhak itu tetap dilayani haknya, meskipun dalam situasi kondisinya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh protokol COVID, tapi tetap dilayani. Itu kira-kira tadi kita sudah melihat situasinya.